A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Dan saat ini kita siaran dari Masjid Al-Muqarrabin. Masya Allah ya. Ini di daerah Komplek TNI AU Waringin Permai, Jakarta Timur. Sehat semuanya Umi? Ya Allah, ayah anda sehat semuanya? Alhamdulillah, yang semangat ya. Dan buat pemirsa juga mudah-mudahan hari ini penuh dengan barokah, penuh dengan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Baik, ini luar biasa ya. Tadi di awal kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh ananda kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada Hafizah Irfa. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa juz sayang? 15. 15. Sholawatin biar anak kita kayak dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah barokah. Dan nanti kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Syekh Fikri Tariq, dan Ustadz Azhari Nasution. Ya, kita temanya nih hidup damai dalam bertetangga. Nih ya, ini sebenarnya seru banget. Kenapa? Misalnya kita dalam keadaan bertetangga baik, maka sorga kita akan dapat. Benar nggak Bu? Keluar rumah enak, tetangga kiri kanan enak, nggak berantem sama tetangga juga enak ya. Tapi kalau misalnya kita ribut sama tetangga kayak neraka, benar nggak Bu? Nah, untuk itu ya, bagaimana akhlak kita dalam bertetangga? Yuk sama-sama kita masuk ke dalam subtema kita, kedudukan bertetangga di dalam Islam. Langsung aja kita akan sambut guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatis dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Al-Muqarrabin Komplek
TNI Angkatan Udara Jakarta Timur, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu untuk bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman biadab menuju zaman peradaban sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dimanapun, siapapun, dia akan perlu kehadiran orang lain dalam hidupnya. Betapapun hebatnya seseorang, dia pasti memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Begitu juga kita. Siapapun kita, dimanapun saja kita perlu orang lain, dalam hal ini tetangga sekitar kita. Karena itu hidup bertetangga dalam ajaran agama Islam adalah sesuatu yang mulia. Bagaimana memperlakukan tetangga yang baik, karena setiap kita tetangga buat orang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fa ahsin jarahu. Siapa orang yang percaya, siapa orang yang beriman kepada Allah, lalu percaya akan adanya hari akhir, maka dia harus berbuat baik dengan tetangganya. Ya Allah, ini berbanding lurus. Coba lihat. Siapa orang yang beriman, percaya kepada hari akhir, maka dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Dengan kata lain, belum sempurna iman seseorang kalau dia berbuat jahat kepada tetangganya. Sebab gandengannya iman dan hari akhir. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik, enggak sempurna imannya. Memang kenyataan dalam hidup ini, dimanapun saja kita, pasti ada sekelompok orang yang karakternya berbeda. Sama tetangga senangnya cari gara-gara, mengganggu, jahat, zolim. Saya nggak tahu di sini ada tetangga yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Setiap kelompok masyarakat ada aja yang begitu tuh. Sama tetangga usil, sama tetangga jahat, sama tetangga zolim. Padahal Nabi sudah memberikan garis yang tegas. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia kudu berbuat baik sama tetangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada berapa jenis macam tetangga? Pertama, tetangga yang muslim dan punya hubungan kekerabatan. Tetangga yang muslim dan masih saudara. Ini punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai seorang muslim, dan punya hak sebagai keluarga. Yang kedua, ada tetangga yang tidak sesaudara tapi seagama. Haknya dua tuh. Hak bertetangga dan hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, ada tetangga yang non muslim. Dia punya satu hak doang.
Apa haknya? Ya hak bertetangga. Bagaimana cara adab bertetangga, etikanya orang bertetangga? Pertama, selayaknya kita mencintai kebaikan buat tetangga kita, sebagaimana kita senang terhadap perbuatan baik untuk diri kita. Mencintai perbuatan baik untuk tetangga kita, sebagaimana kita senang kalau diperlakukan dengan baik juga. Kalau tetangga gembira, dapat nikmat, kita jadi tetangga yang baik, ikut merasakan kebahagiaannya. Ini kan kadang-kadang enggak, tetangga dapat nikmat, gembira, dia yang sewot. Tokonya laris, dia yang kasak kusuk. Dagangannya laku, dia yang nyebar isu fitnah kemana-mana. Terang aja dagangannya laku, habis dari Gunung Kawi. Adab yang baik mencintai kebaikan terhadap tetangga kita, sebagaimana kita senang kalau diperlakukan baik. Karena itu kalau tetangga dapat nikmat, kita ikut senang. Bukan sebaliknya. Tetangga dapat nikmat, kita yang kebakaran jenggot. Ini tetangga jarun tetangga yang buruk namanya ini. Ingat Nabi sudah mengatakan, di awal saya sampaikan hadis ini begitu tegas. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Kalau tetangganya dapat nikmat, ikut senang. Tetangga naik pangkat, bikin syukuran, kita ikut senang. Tetangga beli rumah baru, kita ikut senang. Tetangga dapat nikmat, kita ikut senang. Diajarkan itu oleh agama. Jadi tetangga yang berakhlak, jadi tetangga yang baik. Kalau tetangga dapat nikmat, ikut senang. Alhamdulillah, tetangga saya beli mobil. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Nah, itu tetangga yang baik kan begitu tuh. Jangan tetangganya beli mobil kebakaran jenggot. Opnam. Ini tetangga geblek model kayak begini nih. Tetangga beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor. Ntar kapan-kapan kalau pengajian kan bisa diboncengin bareng-bareng. Tuh tetangga yang baik, kalau tetangganya dapat nikmat senang dia. Tetangganya beli sepeda, alhamdulillah tetangga saya beli sepeda, kapan-kapan kan bisa minjem. Tetangga punya istri baru, alhamdulillah. Jangan, kalau itu jangan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu adab bertetangga, anania ilangin. Apa itu anania? Egois. Anania. Lalu apalagi? Tajasus. Tajasus memata-matai. Asal ngelihat rumah sebelahnya jalan dijingjit-jingjitin. Supaya yang di dalam kelihatan. Ini tajasus, memata-matai ini. Bukan tetangga yang baik kayak begitu. Lalu mengumbar aib kemana-mana. Aib tetangga diobral, diceritakan kemana-mana di muka umum. Saudara, siapapun di antara kita yang menceritakan aib tetangga kita, aib saudara kita, hakikatnya adalah membongkar aib sendiri. Kadang-kadang betul yang dikatakan pepatah, semut di seberang lautan kelihatan,
Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Aib orang lain dijembreng di mana-mana. Aib tetangga diceritakan di muka umum, habis dijelek-jeleki. Padahal aibnya sendiri selebar awak. Ngerti selebar awak? Begitulah sifat manusia. Dengan kesalahan orang lain paling hafal dia. Tapi dia nggak merasa aib diri sendiri. Habis sekujur badan ini nggak ada kebaikannya. Karena itu jadi tetangga, saya katakan lagi, jauhi sifat membongkar, menceritakan aib tetangga kita. Yang kedua, hilangkan sifat ananiah, ego, mau menang sendiri. Ananiah tuh mau menang sendiri. Tetangga dapat nikmat, dia mah duitnya kagak seberapa sama duit gua. Duit gua kayak tisu. Dicabut ada, dicabut ada, dicabut ada. Ananiah, orang lain dapat nikmat, dia yang kebakaran jenggot. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa bahagia dengan nikmat orang lain. Makanya selalu ananiah membandingkan dengan dirinya sendiri. Dia mah belum apa-apa itu. Ustadz baru bocah kemarin. Ananiah. Tajasus tuh ngintip-ngintip, mau tahu aja apa yang dikerjakan tetangga, apa yang dilakukan tetangga, ada apa di rumah tetangga, mau tahu urusan orang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Berbuat baik sebagaimana kita senang kalau kita diperlakukan baik oleh orang. Yang kedua, adab bertetangga itu bukan cuma sekedar berbuat baik, tapi juga mampu bersabar terhadap gangguan tetangga. Nah, ini kebalikannya nih. Mampu bersabar atas gangguan dari tetangga. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Di sisi lain yang kedua, kita disuruh bersabar atas gangguan dari tetangga-tetangga kita. Saya ingin menyampaikan satu riwayat saudara, betapa hebat menahan sekian lama gangguan yang ditimbulkan dari tetangganya. Adalah Imam Hasan Al-Basri, ulama besar ahli sufi. Beliau tinggal di sebuah rumah tingkat, ngontrak. Hasan Al-Basri dapat kamar di bawah. Sementara yang di lantai atas orang Yahudi. Kamar tempat Imam Hasan Al-Basri tidur, lantai atasnya tuh kamar mandi orang Yahudi. Tiap pagi sama sore kalau Yahudi mandi, itu najisnya netes ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Pagi sama sore Imam Hasan ngepelin tuh lantainya yang terkena tetesan najis dari tetangganya di atas. Istrinya sempat sewot. Namanya bini emang kerjaannya sewot. Kata istrinya, "Bang, naik dah ke atas, kasih tahu tuh orang kalau kamar mandinya rembes, airnya jatuh ke kamar kita. Abang tiap hari bersihin najis dari atas, kasih tahu dah biar dia dandanin." Nih bini bener. Ngomongin sama lakinya, suruh kasih tahu yang ngontrak di atas itu, suruh dandanin kamar mandinya biar nggak rembes. Apa jawab Hasan Al-Basri? Sabar saja, ini nggak seberapa, biarlah kita yang ngepel setiap hari. Jawaban suami itu. Bu, kalau disuruh sabar sama suami, jangan lagi pakai cerewet.
Berapa lama Imam Hasan Al-Basri ngepelin najis yang bocor dari atas? Enggak kurang 21 tahun lamanya. 21 tahun bersabar atas gangguan orang Yahudi yang ngontrak di atas rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang Masya Allah ya guru ya, untuk menjadi apa ya tetangga ini kita harus benar-benar sabar. Dan mungkin guru memang kadang-kadang kita tahu teorinya tapi untuk prakteknya susah banget nih Kiai ya. Ya harus ikhlas ya Kiai ya. Baik, baik Kiai, nanti kita akan ketemu lagi ya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai agak terbuka nih ya. Bagaimana akhlak kita untuk bertetangga. Ya, sudah mulai tahu nih, saya ada yang kurang itu, saya ada yang kurang anu, atau nanti mungkin ada pertanyaan boleh ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan masuk ke dalam subtema yang sangat luar biasa. Teladan Rasul dalam bertetangga. Ini gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga. Nanti kita akan bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Fikri Thoriq. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya salam. Semangat semua, insya Allah diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat indah tentang kehidupan bertetangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya kisahnya sangat banyak sekali. Tapi saya mau ambil kisah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetangganya waktu Rasulullah tinggal di Al-Madinatul Munawwarah. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tinggalnya di suku Bani Najjar. Waktu di Madinah tinggalnya di suku Bani Najjar. Kan ceritanya waktu Nabi SAW masuk kota Madinah kan disambut kan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya salam. Begitu sampai orang berebut, Rasulullah di tempat kami, Rasulullah di tempat kami, Rasulullah di suku kami, berebut. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya agar semua bisa menerima. Kata Nabi SAW, biarkan onta putih ini berjalan, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Onta putihnya Nabi namanya siapa itu? Namanya siapa? Al-Quswa. Namanya siapa? Al-Quswa. Jalan. Duk, duk, duk. Berhentinya itu yang sekarang tempat itu menjadi masjid atau Al-Masjidun Nabawi, yang juga di situ ada kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kampungnya atau wilayahnya Bani Najjar. Bani Najjar
itu aslinya dari kaum Khazraj. Aus dengan Khazraj sama-sama berasal dari keturunan Yaman. Nabi kita Muhammad beliau punya nenek dari suku itu, subhanallah. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, kakeknya Nabi yang namanya Hashim nikah sama orang situ dulunya. Namanya As-Sayyidah Salma bintu Amru An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Ya salam. Itu lahir Abdul Muttalib. Makanya Nabi SAW digembirakan sama Allah bisa tinggal di daerah suku, yaitu suku neneknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menarik. Nah, ini masih tentang ini nih, tentang tetangga nih, bukan lagi tetangga. Ya salam. Akhirnya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat di situ, kan belum ada rumahnya. Ada namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. An-Najjari, ini beliau dari suku Bani Najjar nih. Beliau ambil ontaknya Nabi, beliau bawa ontaknya Nabi, beliau bawa masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Terus apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'arahlihi. Seseorang itu ikut sama kendaraannya. Ini pintarnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai bangunan kediaman beliau selesai. Ini beruntung sekali Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub tinggal sama istrinya. Istrinya namanya siapa? Udah, Ummu Ayyub. Nah, gampang kan? Abu Ayyub, istri namanya Ummu Ayyub. Nah, pada saat itu Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhuma sama-sama pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kalau sama-sama pecinta Rasulullah, rumah tangganya ya salam. Ya salam, rumah tangganya udah jauh dari amuk-amukan. Ya. Jadi kemudian apa? Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya, kata Nabi, kamu tinggal di atas, saya di bawah. Kata Abu Ayyub, jangan ya Rasulullah, saya nggak bisa. Enggak, saya mau di bawah biar gampang nerima tamu. Akhirnya Abu Ayyub sama istrinya di atas. Tuh malam nggak bisa tidur. Abu Ayyub bilang sama istrinya, nih gimana nih? Kita ada di atas kepalanya Rasulullah. Nggak bisa nih. Akhirnya pada duduk di tangga semalaman. Nggak bisa tidur. Saking menghormati Nabi kita SAW. Besoknya ya Rasulullah, nangis-nangis dia minta tolong Rasulullah di atas. Saya tidak bisa di atas kepalamu ya Rasulullah. Nggak bisa. Akhirnya Nabi di atas. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari tiap hari jamnya makan, nyediain makan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi telat atau tidak datang, baru beliau makan dengan keluarganya. Mungkin Nabi lagi diundang di tempat lain. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari makannya nggak mau bareng Nabi. Setelah Nabi, apa bekas jarinya Rasulullah, disitulah yang beliau ambil makanan itu. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Singkat kisah, setelah bangunan rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai, Rasulullah tinggal di rumahnya. Nah, sekarang Rasulullah bertetangga, salah satunya dengan Abu Ayyub Al-Ansari, tetangga nih. Nah, bagaimana cara Nabi SAW bertetangga dengan sahabatnya yang mulia ini? Dikabarkan dalam suatu riwayat bahwasannya Nabi SAW pada waktu siang hari keluar dari rumahnya, ketemu sama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, cok menengah ya. Oh, apa iki? Radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini ketemu dua orang ini. Katanya Rasulullah, kalian berdua ada apa siang-siang ini keluar? Kami sedang lapar ya Rasulullah. Ayo ke rumah tetanggaku. Ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu datang, Abu Ayyub Al-Ansari ada di kebun kurma di belakang rumah percis. Bininya yang bukain. Nama istrinya siapa tadi? Ummu Ayyub, gampang udah ya, Abu Ayyub, Ummu Ayyub. Ya salam. Akhirnya begitu dibukain masuk. Belum masuk nih, maaf belum masuk, dibukain. Kata Rasulullah SAW, ya Ummu Ayyub, aina Abu Ayyub?
Di mana Abu Ayyub? Katanya lagi di belakang ya Rasulullah di kebun kurmanya. Tiba-tiba Abu Ayyubnya datang. Dengar suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ya Rasulullah. Marhaba bi Rasulillah wa man ma'ah. Selamat datang kepada Rasulullah utusan Allah dan yang bersamanya. Silahkan duduk ya Rasulullah. Masuk Rasulullah duduk. Langsung disediain busrun wa rutabun wa tamr. Busrun artinya apa? Tamr artinya, tamrun artinya apa? Korma, busrun, korma yang dikit lagi mau matang. Rutab, korma yang baru matang. Ya salam. Dia juga, tapi beda. Udah disediain langsung. Kata Rasulullah banyak sekali disediakannya. Ambil aja beberapa buah kurmanya ya Abu Ayyub. Kata nggak bisa ya Rasulullah. Ini yang datang tamu istimewa. Disediain. Kemudian apa? Cerdasnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau punya kambing di belakang, langsung sembelih. Ya salam, bismillah, ya Allahu Akbar, ngadep kiblat, langsung ngulitin cepat. Dicincang, dimasak. Beliau pesan nama istrinya, ya Umma Ayyub, tolong bikinin ruti, khubuz. Bahasa Arabnya khubzun. Kalau bahasa kita ruti, bukan roti, ruti. Kalau roti yang kagak megang, nah, ini ruti dari gandum. Kalau kering timpuk kita pingsan gitu, itu ruti, megang banget tuh. Dulu saya waktu di mana di Arab saya makan itu ruti. Nah, jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini Abu Ayyub bilang ya Rasulullah, sebentar ya Rasulullah, daging kambingnya lagi dimasak, ruti lagi dibikin. Akhirnya langsung disediain. Nabi SAW ambil salah satu potong ruti, dibelah dua sama Nabi. Dimasukin beberapa daging kambing, dimasukin ditutup. Nabi bilang, ya Abu Ayyub, tolong antar ke rumah putriku Fatimah. Dia dari pagi belum makan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahlul bait Nabi SAW itu orang-orang yang sabarnya luar biasa. Tidak pernah mengeluh dengan siapapun. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, diantar sama Abu Ayyub ke rumah Sayyidati Fatimah, dan beliau adalah salah satu ratu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Akhirnya singkat kisah, Rasulullah makan daging, makan roti, makan korme. Habis selesai, tadi apa namanya? Korma. Kok korme? Akhirnya habis selesai makan, nih, ibu bapak nih luar biasa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nih, ini catatan besar nih. Habis makan enak loh ya. Rasulullah langsung bilang gini sama sahabatnya semua. Khubzun, lahmun, wa khubzun, wa busrun, wa tamrun, wa rutabun. Ada daging, ada roti, ada korma, dari 3 macam korma itu. Kata Nabi apa? Ini yang nanti kalian akan ditanya di yaumul qiyamah. Hadzal na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini kenikmatan semua bakal ditanya sama Allah di yaumul qiyamah. Nangis bareng doa akhirat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berapa banyak kita makan makanan enak, kita lupa sama yaumul qiyamah. Lupa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak orang belakangan makan jadi penyakit, Asam urat wa segala rufa. Ya salam, ya salam. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita. Singkat kisah, apa kata Nabi? Ini bertetangga saling membantu. Nabi bilang apa? Ya Abu Ayyub, kamu sudah nyenengin saya hari ini. Besok kamu datang ke rumah saya. Saya mau ngasih kamu sesuatu. Ini bertetangga. Jangan cuman kita mengambil manfaat dari tetangga kita. Rasulullah mengajarkan setiap kita bisa mengambil manfaat dari tetangga kita, besok kita balas dengan yang lebih baik. Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah bukan menyuguhkan seperti yang Abu Ayyub suguhkan, tapi Rasulullah memberikan hadiah yang besar. Apa itu hadiahnya?
hadiahnya adalah seorang budak perempuan masih kecil. Kata Nabi SAW, ya Aba Ayyub, amanah dariku pergauli budak perempuan yang masih kecil ini dengan yang baik-baik. Yang baik, ya. Ini amanah dariku. Pulang, bicara sama istrinya bilang, ini punya siapa? Ini dari Rasulullah, hadiah buat kita. Kata Rasulullah, pergauli dengan baik, ini budak perempuan yang masih kecil. Kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, gimana nih kita lakukan apa? Kata Abu Ayyub, sudah. Tidak ada kebaikan yang lebih dari kita memerdekakannya. Saya mau merdekakan budak ini karena Allah. Kemudian budak itu diangkat sebagai anak asuhnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Rasulullah bukan suka dengan perbudakan. Rasulullah sedang memberikan jalan kepada Abu Ayyub supaya ada amalan dalam hidupnya bisa memerdekakan budak. Ya salam. Jadi ini hidup bertetangga. Jangan tetangga ngirim daging, ngirim semur, 1 mangkok pulang, mangkoknya kosong. Ya. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada. Ya salam, ya salam. Disediain pulang, dibawain apa kayak ketan kayak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ini semua. Dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Nabi bilang, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisun sahih. Barang siapa yang tetangganya tidak dapat keamanan dari keburukan-keburukannya. Kalau tetangga kita nggak merasa aman dari keburukan-keburukan kita, berarti kita yang suka melakukan keburukan ini tidak sempurna imannya. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Hadisun sahih. Ya salam. Jadi begitu. Oleh karenanya juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetangganya. Nah, ini tetangga kita datang. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Ada yang mau bertetangga antara Masya. Ya salam. Ajib kan? kalau tetangga mana itu? Iya. Bawa berkat. Bawa berkat. Bagi-bagi. Dibagi. Ngirim 1 dibalikin lagi. Ya berkat. Tapi bener banget ya. Ini memang akhir zaman ini jarang sekali kalau misalnya kita lihat kita tuker-tukeran maksakan. Benar nggak Bu? Yeah. Tuh udah lulu gua. Ane dulu pernah usul sama RT. RT. Ane bilang Pak RT bikinlah program. Tetangga pada naruh nomor, ambil nomornya ngacak, abis gitu oper-operan makanan. Gitu. Kan bener enak ya? tuh, nggak bisa pesan sama siapa. Iya, ada silaturahmi yang sangat luar biasa di situ ya. Baik, ini mohon izin Syekh, ada pertanyaan dari sosial media kita. Ada Silvi Husna 25 namanya ya. Saya memiliki tetangga yang menyebalkan. Waduh. Kira-kira gitu ya. Menyebalkan dan selalu mencari kesalahan saya, kata dia gitu. Nah, hingga satu hari saya memutuskan untuk tidak terlalu bersosialisasi dengan para tetangga. Oh, semua jadi kena gara-gara dia. Nah, apakah hal itu masih bisa dibenarkan, Ustadz? Iya. Jadi dunia ini memang tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah yang menciptakan apa? Kematian, kehidupan, agar Allah menguji kalian mana di antara kalian yang baik kualitas amalnya. Dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aneh gak kuat tetangga aneh nih ya Rasulullah. Aneh gak kuat ya Rasulullah. Saking gak kuatnya nangis depan Nabi. Nabi bilang, isbir, sabar, sabar. Nabi suruh apa? Sabar. Datang lagi nih. Ya Rasulullah, aneh gak kuat ya Rasulullah. Ini orang udah aneh sabarin masih. Isbir, sabar, sabar. Udah 2 kali nih. Dia sabar lagi. Wah, keluarganya, tetangganya makin parah lagi.
Akhirnya kata Nabi apa? Udah keluarin aja barang ente dari rumah ente, kata Nabi. Dikeluarin barangnya dari rumahnya. Enggak dikeluarin doang. Orang pada nanya, kenapa? Aneh udah gak kuat sama tetangga aneh. Katanya. Terus akhirnya gimana? Tetangganya keluar, masukin lagi barang ente. Anak nggak mengganggu ente lagi. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, berusaha sabar semaksimal mungkin. Kemudian kita bisa memutuskan untuk pindah kalau kita nggak kuat, tapi kita sudah melakukan kesabaran yang besar. Iya, Jadi, baik ya. sabar lagi. Masya Allah. Karena pahalanya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima Ama kasih. doain terus. Amin. Mudah-mudahan barokah kita bertetangganya ya Syekh ya. Baik, Syekh terima kasih ilmunya. Terima kasih, mudah-mudahan ini banyak banget ilmu masukan yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan baik, nanti insya Allah kita akan ketemu dengan Ustadz Azhari Nasution dalam ujian dalam bertetangga. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillah khairil asma, bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak Ibu semuanya, pemirsa Cahaya Hati iNews, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Wassalatu wa afdalus salam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina adada ma'lumatik wa bidada kalimatik kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafiluna amma ba'd. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang insya Allah berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara sunnatullah, hukum alamnya, tabi'ah al-kauniyah, kita disebut dengan khalqun ijtima'i, makhluk sosial. Betul? Ada yang bisa hidup tanpa orang lain? Tidak bisa. Minimal kita butuh pasangan. Orang lain tidak pasangan itu. Pak, butuh ibu-ibu enggak? Jangan gengsi jawabnya. Butuh ibu-ibu tidak? Walaupun ini makhluk ngeselin ini. Tapi kalau, punten. Tapi kalau tanpa ibu-ibu, bapak-bapak tidak sempurna. Betul? Sebaliknya. Objek yang sering ibu omelin ini, bapak-bapak, ibu-ibu butuh nggak dengan bapak-bapak? Butuh banget atau butuh banget-banget? Butuh luar biasa, betul? Allah menciptakan kita dengan kadar sunatullah yang sudah ditetapkan. Kita butuh orang lain, karena itu kita disebut dengan khalqun ijtima'i. Makhluk yang butuh orang lain. Social being. Saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh orang lain. Itulah kemudian dalam skala masyarakat disebut dengan tetangga. Betul? Butuh tidak kita dengan tetangga? Karena itu, tadi sudah banyak dibahas oleh guru-guru kita, ada Kiai Fikri, Haikal, ada Syekh Fikri Tariq, sudah banyak membahas tentang tetangga dalam perspektif Islam. Saya hanya ingin melengkapi betapa tetangga itu punya perhatian khusus dalam Islam. Mungkin sudah disampaikan. Jibril berulang kali memberi wasiat kepada Nabi tentang tetangga. Begitu kan? Sampai-sampai Nabi berasumsi bahwa tetangga itu merupakan ahli waris. Saking seringnya Jibril menasehati perkara tetangga. Karena itu kalau kita beli rumah, jangan cuma beli fasilitasnya. Jangan cuma beli speknya. Ini speknya bagus enggak? Finishingnya bagaimana? Luas tanahnya berapa? Fasilitasnya ada apa aja? Jangan cuma beli speknya, jangan cuma beli fasilitasnya. Tapi lihat dan beli tetangganya. Kalau tetangganya mahal dalam artian tetangganya orang baik,
orang yang beradab, berpendidikan, rajin ke masjid, soleh, soleha. Itu tetangga yang mahal dan beli rumah itu. Tapi kalau punya rumah tetangganya tetangga yang tidak baik, kira-kira nyaman atau tidak hidup? Rumah mewah, fasilitas lengkap tapi tetangga usil, nyaman? Kalau parkir di depan pintu rumah kita tanpa izin, songong amat. Ya Bu ya, Bu, parkir di depan pintu. Atau dia ternak binatang tanpa izin tetangganya, boleh tidak? Harusnya izin. Ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetangga yang selalu diusilin. Seseorang yang selalu diusilin tetangganya. Ngadu sama Nabi, kata Nabi bersabar. Diusilin lagi, ngadu sama Nabi, kata Nabi bersabar. Diusilin lagi, kata Nabi bersabarlah. Yang terakhir diusilin lagi, gak sabar dia ngadu sama Nabi, kata Nabi. Keluarkan semua barang-barang yang ada dalam rumahmu, perabotanmu keluar. Taruh di tengah jalan. Orang-orang akhirnya bingung, kenapa di tengah jalan perabotan orang ini. Lalu kemudian ditanya, kenapa ada di luar? Kata orang ini, saya punya tetangga usil. Maka setiap yang lewat di jalan melaknat tetangga yang usil itu. Mudah-mudahan Allah melaknati kamu. Datang lagi yang kedua. Kenapa ini perabotanmu ada di luar? Saya punya tetangga usil. Kata orang, mudah-mudahan Allah melaknatinya. Semua orang mendoakan laknat kepada orang ini. Sampai pada akhirnya dia berkata, saya mohon maaf. Saya tidak kuat dengan doa orang banyak terhadap saya. Karena itu kembalilah ke rumahmu. Saya tidak akan ganggu kamu selama-lamanya. Pentingnya kita punya tetangga yang baik. Bukan cuma punya tetangga yang baik. Tapi kita harus menjadi tetangga yang baik. Betul? Betul. Itu tetangga dalam skup yang kecil. Dalam skala makro. Ada negara tetangga. Ada tidak negara tetangga? Ada. Secara diplomasi kita harus jaga hubungan tidak? Indonesia sama Malaysia misalnya. Indonesia sama Singapura kita harus jaga tidak itu? Jangan gara-gara kalah tanding bola musuhan. Itu tidak bertetangga dengan baik. Negara tetangga tanding di stadion Gelora Bung Karno. Wah, dibully. Giliran kita yang ke sana dibully juga. Tidak bertetangga dengan baik. Tapi skala kecil kita punya tetangga. Ulama fikih berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud tetangga? Ada yang mengatakan ukuran tetangga itu yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Itu tetangga. Jadi kalau dia punya 2 pintu depan belakang itu tetangga yang paling terdekatnya. Ini sandarannya Aisyah ingin memberikan sesuatu kepada tetangga. Lalu kata Aisyah, tetangga mana yang aku beri ya Rasul? Kata Nabi, yang pintunya paling terdekat dengan pintu rumahmu. Ini ukuran yang paling kecil. Ada lagi pendapat ulama tetangga itu adalah yang seluruh penjuru dari rumahmu 40 ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Itu tetangga. Ada lagi yang berpendapat tetangga itu adalah dia yang meski rumahnya berbeda jauh denganmu, tetapi kalau masih satu jamaah di masjid, dia tetanggamu. Sudah beda lagi pendapatnya ini. Kalau begitu, ini kan saya yakin ini bloknya beda-beda ini. Perumahan TNI AU Jatiwaringin, betul ya? Masjid Al-Muqarrabin, betul? Ini kan bloknya beda-beda nih kita tinggal. Tapi kalau kita masih satu jamaah masjid, tetangga. Karena itu kalau imam sholat, lurus dan sejajarkan shaf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Yang disuruh rapat itu bukan cuma kaki dengan kaki, tumit dengan tumit, bukan bahu dengan bahu saja. Tapi secara sosial, hati kita dengan hati kita tetangga di dalam sholat harus rapat. Ini kaki rapat kurang rapat. Tapi senyum saja tidak mau. Kaki rapat. Lari sedikit dikejar. Tapi senyum tidak mau, keliru. Pesan moral yang ingin diajarkan Nabi bukan hanya dekat secara fisik.
Tapi pesan moralnya adalah kedekatan hati, emosional, tanya kabarnya. Karena itu ulama-ulama kita di Nusantara mengajarkan selesai sholat ada tradisi salam. Agar tidak hanya rapat softnya tapi rapat emosionalnya. Betul, betul. Bagaimana kabar anaknya, sehat atau tidak suami atau istrinya. Bagaimana kondisi kerjanya, lancar atau tidak. Maka tercipta hubungan yang luar biasa harmoni. Inilah tetangga yang seutuh dan sebenarnya. Karena itu indikator orang itu baik atau buruk gampang saja. Lihat bagaimana testimoni dari tetangganya. Kalau moto saya baik, pergi ke perumahan saya tanya sama tetangga saya. Azhari Nasution itu gimana orangnya? Kalau dia kata qad ahsanta faqad ahsanta. Kalau dia bilang baik maka saya orang baik. Tapi kalau dia bilang qad asa'ta faqad asa'ta. Kalau dia bilang saya buruk maka saya orang buruk. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah segmen berikut ini. Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan ketemu lagi dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Namun sebelum kita jeda, kita ketemu dengan Citra dulu. Yuk tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Citra silakan. Oke, terima kasih Ali Zainal. Masya Allah ya, ilmu yang diberikan guru tadi benar-benar bisa kita serap dan juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini mengingatkan saya Citra Anggia juga untuk berbagi dengan tetangga. Entah dalam keadaan kita punya atau mungkin kita sedang berlebih atau mungkin hanya berbagi senyum dengan tetangga membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Sama juga dong ya seperti saya hari ini yang ada di booth dari Luwak White Coffee. Karena di sini ibu-ibu lagi belanja dan saya ingin berbagi dengan mereka dengan minuman yang enak tentunya dari Luwak White Coffee, yaitu Luwak Tarik Malaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu seger banget sih. Ibu dengan ibu siapa, maaf? Ibu Fitri. Ibu Fitri, saya mulai tadi kan udah memperhatikan Ibu Fitri ya, lagi belanja-belanja di sini. Ini kan cuacanya lagi terang banget ya Bu. Ibu pengen nggak sesuatu yang segar untuk nikmatin sekarang? Mau sekali. Benar? Oke, yang kalau gitu segar. Mbak Junia boleh aku dibagi minumannya? Ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu juga nih untuk Bu Fitri. Bu Fitri udah tahu belum Luwak Tarik Malaka? Ini produk baru ya, varian dari salah satu White Coffee. Benar banget, dan untuk Anda juga pemirsa yang belum tahu, ini adalah produk baru dari Luwak White Coffee, yaitu kopi susu kekinian pertama yang ada di Indonesia. Ini dilengkapi dengan susu kental manis gold dan juga 100% gula aren. Jadi kalau untuk ibu nih ya mau berbagi dengan tetangganya, dengan keluarganya di weekend ini dengan mendengarkan tausiah yang pasti menghademkan hati, silahkan dicoba ini ya Bu. Coba. Penasaran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Alhamdulillah seger bener. Tuh kan, bener ini kan? enak. Gula arennya itu loh yang jarang. Iya, coffee, makanya. Biasa kan gula biasa. Iya, Masya benar Allah. banget. Dan untuk Sedap. Anda, iya segar dan sedap untuk dinikmati. Untuk itu Anda juga harus mencobanya di rumah pemirsa. Jangan lupa mencoba, ini dia produk terbaru dari Luwak White Coffee, Luwak Tarik Malaka. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiran minaz zanni inna ba'daz zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan oleh qari'ah hafizah adinda kita tadi adalah suratil Hujurat dimulai dari ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang dibacakan tadi ada pada surah Al-Hujurat. Al-Hujrah artinya kamar. Kamar itu wilayah privasi. Kalau ada orang bertamu ke rumah ibu, dia langsung masuk kamar ibu. Marah atau tidak? Kenapa marah? Anak saja harus izin kalau masuk kamar. Apalagi orang lain. Betul? Karena itu area privasi kita. Karena itu ayat-ayat yang ada dalam surah ini tema-temanya banyak berbicara tentang bagaimana adab kita dengan orang lain agar tidak terlalu mencampuri urusan privasi orang. Secara sempurna sebenarnya dimulai dari ayat 11 sampai 12. Paling tidak ada 4 hal dalam konteks bertetangga yang harus kita hindari apalagi dalam era kekinian. Dalam era digital. Yang pertama dalam ayat 11 kita dilarang untuk mengolok-olok orang lain. Apa istilahnya sekarang itu? Bullying. Membuli orang, gak boleh itu. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Tapi sebelum ke sini saya pengen bahas ayatnya dulu. Ayat yang tadi dibaca dimulai dari frase ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu setidaknya dalam Al-Quran diulang sebanyak 88 kali. Kata Ibnu Mas'ud, idza sami'tallah yakul fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'iha sam'ak. Kalau ada ayat Quran yang diawali dengan frase ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik. Fa innahu khairun ya'mur bih wa syarrun yanha anhu. Karena isinya menyangkut 2 hal. Jadi kalau ibu-ibu baca Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, bapak-bapak, pasang telinga baik-baik, perhatikan betul ayatnya karena pasti menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah menyangkut sesuatu yang diperintahkan Allah yang menjadi ciri orang beriman. Yang kedua adalah larangan Allah yang menyangkut bahwa sesuatu itu tidak layak disandang orang beriman. Semua ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi adalah menyangkut isinya, menyangkut sesuatu yang tidak layak disandang atau dilakukan orang beriman. Apa saja itu? Dari ayat 11 tuh. Yang pertama membuli tadi, nggak boleh. Pada masa Nabi SAW ada sahabat siapa tadi namanya? Ibnu Mas'ud, salah seorang pakar Quran pada masa Nabi yang dijadikan rujukan dan referensi. Ibnu Mas'ud ini porsi tubuhnya kecil. Dia punya betis kecil. Pernah satu ketika tersingkap gamisnya dengan angin, terlihat betisnya yang kecil. Sahabat-sahabat yang lain ngebully, kecil banget betis ente, begitu kira-kira bahasa kita. Sampai kabar ini ke Nabi, kata Nabi, kamu tahu tidak yang membuli? Betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih banyak pahala betisnya daripada gunung Uhud. Dan pahala betisnya Ibnu Mas'ud masih sisa untuk memberi pahalanya kepada kamu. Itu betisnya. Ibu-ibu Masya Allah itu betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus. Lebih gede pahalanya daripada Ibnu Mas'ud. Apalagi betisnya ibu-ibu ini. Gunung Bromo kalah.
Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh membuli tetangga, nggak boleh. Ya kan? Punya anak tetangga punya anak, kok kurus banget sih anaknya? Kasih makan yang bener dong. Hati-hati. Ada berita baru-baru aja, seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri, dia gelonggong anaknya dengan air galon itu. Gara-gara depresi, mertua dan suaminya menuntut anaknya harus gemuk. Jadi setiap mertuanya datang, kok kurus banget sih cucu saya? Suaminya bilang, tuh lihat tuh, mertua saya aja komen. Awas ya kalau nggak gemuk saya ceraiin. Depresi bu, karena omongan orang depresi. Dia bunuh anaknya sendiri, dia gelonggong, akhirnya kedinginan mati. Hati-hati kita bertetangga. Jangan-jangan orang jadi depresi dan bermasalah karena omongan tetangga. Omongan kita sebagai tetangganya, betul? Maka kalau jangan terlalu usil. Itu ajakan Islam. Jangan mengolok-olok orang. Suaminya hitam bener ya, istrinya putih. Kadang-kadang mulut nih pak. La ilaha illallah, istrinya gede amat. Suaminya macam-macam. Di ayat 12 diterangkan. Tadi 11, jangan mengolok-olok. Yang kedua di ayat 12, jangan berprasangka buruk. Gabung tuh sama yang ketiga, tajassus, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan berprasangka buruk dan jangan cari-cari kesalahan orang. Udah 3 tuh, jangan mengolok, jangan cari kesalahan orang dan jangan berprasangka buruk. Ada nasihat ulama, kalau ada 1001 alasan Anda bisa berprasangka buruk kepada orang lain, tapi di satu sisi ada 1 alasan untuk berprasangka baik, pilih yang 1 alasan itu dan tinggalkan 1001 alasan untuk berprasangka buruk itu. Itu nasihat ulama. Indah sekali. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan berprasangka buruk dengan tetangga. Suaminya di rumah terus diomongin. Itu nggak kerja ya? Kok mendem terus di rumah? Tapi suaminya tidak pulang-pulang 3 bulan, 6 bulan, ngomen juga. Kemana dia punya suami? Nggak kelihatan, 6 bulan sekali baru pulang. Ih kesian banget dia. Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir. Jangan bergibah. Gibah itu apa? Membicarakan tentang pribadi orang yang kalau orang itu mendengar dia tidak suka, itu gibah. Kalau ibu cerita di belakang saya, Ustadz Azhar itu ganteng bener, Masya Allah. Saya suka, tidak marah dan ibu cerita di belakang saya, itu bukan gibah. Patokannya kalau saya tidak suka, itu gibah. Pertanyaannya, ibu tahu nggak sesuatu yang saya suka dan tidak suka? Kan tidak tahu. Maka jangan sesekali ceritakan sesuatu yang kalau dia senang saja masih bahaya, apalagi yang buruk dari dirinya. Itu tangga sebelah rumah, tangganya yang ono pernah ngirim makanan rendang. Udah bagus nih tetangga, sesuai sunnah Nabi. Kalau kamu masak sesuatu, banyakin kuahnya. Ini bukan cuma kuah rendangnya, isi rendangnya dikasih. Udah dapat rendangnya, diomongin sama tetangganya yang sebelah kiri. Tahu nggak? Saya dikasih rendang sama dia. Warna rendangnya butek. Dagingnya keras. Diomongin. Tahu nggak? Saya ubek-ubek tuh rendangnya. Masya Allah. Saya kira rendang tapi banyakkan lengkoas ternyata. Saudara. Ini menggibah sudah. Tidak hanya menggibah pribadinya, menggibah makanannya. 2 dosanya, dia gibah orangnya, dia caci makanannya. Ma'aban Nabi SAW qatta. Nabi nggak pernah caci makanan. Nggak pernah caci makanan. Kalau Nabi suka Nabi makan, tidak suka Nabi tinggalkan, diam. Ini akhlak kepada tetangga. Di era kekinian, di era digital, tetangga kita lebih luas. Tidak hanya tetangga di samping rumah, karena itu pendapat ulama tentang
haddul jar, batasan tetangga, sepertinya perlu diperbaharui. Kalau tadi yang paling dekat dengan kamu rumahnya 40 ke kanan ke kiri, ini tidak. Di era digital lebih luas, ya kan? Ada grup WhatsApp, itu tetangga tidak? Jangan bully orang di grup itu. Jangan sebarkan hoax. Jangan fitnah orang. Jangan lakukan body shaming. Macam-macam. Itu juga tetangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang bisa kita catat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tetangga yang baik. Saya kira itu. Ada pertanyaan barangkali dari jamaah, silakan. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Laksmi. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz? Ya, silahkan Ibu. Sampai batas mana Ustadz kita dapat ikut campur dalam urusan tetangga kita? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Sri Laksmi Ustadz. Ibu Sri. Iya. Ibu Sri. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri. Sampai batas mana kita boleh mencampuri urusan tetangga? Pertama, kalau yang dilakukan tetangga mengusik hak orang banyak, kita boleh ikut campur. Dia mengusik orang banyak. Parkir sembarang tempat yang itu wilayah publik, fasilitas umum, tanpa izin, kita boleh kasih tahu. Udah izin belum sama RT? Boleh. Udah izin belum sama satpamnya? Boleh. Karena dia menggunakan fasilitas publiknya, bukan fasilitas pribadinya, tapi publik. Yang kedua, kalau secara agama, zohir terlihat jelas dia bertentang dengan norma-norma agama. Biasanya norma agama dan sosial itu saya kira kalau yang melihatnya jernih tidak bertentangan sebenarnya. Ada wanita asing masuk ke rumah tetangga. Harusnya lapor toh, betul? Tapi tidak lapor. Berhak menegur? Berhak menegur. Tinggal nanti caranya. Anda tidak perlu sweeping rumahnya, bakar, tidak begitu. Itu juga tidak baik. Jadi niat yang baik tapi cara yang tidak baik itu juga tidak baik. At-tariqah ahammu minal maddah. Cara itu, teknis itu kadang-kadang lebih penting daripada substansi. Substansinya baik, tapi cara negurnya nggak baik. Hasilnya bertengkar. Hasilnya nggak tegur sapa. Hasilnya tidak baik. Maka dicari cara yang baik. Kira-kira siapa orang yang paling dia hormati, dia kagumi, dia dengar omongannya di perumahan ini. Kasih tahu, sampaikan baik-baik lewat orang ketiga. Mudah-mudahan inilah cara kita menegur orang. Jadi harus seimbang. Tidak boleh terlalu mencampuri, namanya kepo, fudul, berlebihan. Tapi tidak juga boleh permisif. Dialah, yang penting bukan keluarga saya. Nggak boleh. Karena ada prinsip tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya kira itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya, memang akhir zaman ini kalau nggak kepo, nggak nikmat, bener nggak Bu? Tapi ada akhlak di dalam kepo mania. Kalau misalnya kita kepo, orang itu susah, kita punya kewajiban untuk bantuin. Kalau kita kepo ternyata ada aib, kita harus tutupin. Siap nggak kepo? Siap nggak akhlaknya seperti itu? Siap, insya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya ingin menyadur dua riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tema yang kita bahas hari ini. Pertama, seseorang mengadu kepada Nabi. Dia punya tetangga yang luar biasa soleha. Tahajudnya, puasanya, malamnya dia isi dengan ibadah. Tapi dia suka usil dengan tetangga. Lalu kemudian sahabat meminta testimoni dari Nabi. Kira-kira apa tanggapan Nabi? Nabi kemudian menjawab, hiya min ahlin nar. Dia ahli neraka. Meski dia tahajud, puasa, tapi karena dia usil dengan tetangganya, dia ahli neraka. Yang kedua, indikasi kita orang baik dan buruk, lagi-lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad ahsanta faqad ahsanta.
Kalau tetanggamu mengatakan kamu orang baik, maka kamu orang baik. Qad asa'ta faqad asa'ta. Tapi kalau tetanggamu mengatakan kamu orang tidak baik, maka itulah pribadi kamu yang sebenarnya kamu tidak baik. Mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik dan mendapatkan tetangga yang baik. Amin. Bapak Ibu, di penghujung bertetangga bagi umat Islam, pertama spiritnya tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, maka harmonisasi akan tercipta dalam kehidupan. Tasamuh itu bertoleransi. Kalau tetangga kita pernah punya salah, maafkan kesalahannya. Karena belum tentu dia melakukan perbuatan itu disengaja kepada kita. Mungkin saja dia tidak sengaja berbuat itu. Karenanya dengan spirit tasamuh, insya Allah harmonisasi tercipta dalam kehidupan. Yang kedua, prinsip bertetangga spiritnya adalah ta'awun, tolong menolong. Kalau tetangga tertimpa musibah, punya kesulitan, tentu kita bantu sesuai kadar kemampuan kita. Jangan diminta, sebaiknya tengok, hibur, bantu, lagi-lagi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepadanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina haza zamban illa ghafarta wala hamman illa farazta wala hajatan illa qadaita. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu minal aminin minal aminin minal aminin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya Fikri Haikal bersama Ustadz Ashari Nasution mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Syekh Fikri Thorik dan Ustadz Azhari Nasution. Dan terima kasih juga untuk Irfa Almira, dan terima kasih juga semua yang hadir, begitu juga pemirsa di rumah. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali Zainal dan seluruh kru undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.